Assalamualaikum, sahabat Lele Mania. Nah, di sini kami dengan Bapak Daryono dan kami berlokasi di Desa Jambahan ini. Bahwasanya kami memulai dengan adanya suatu kegiatan ternak lele ini. Yang jelas kami memulainya dari kita kena pandemi, Mas. Nah, di pandemi kami mengolah memanajemen dengan adanya suatu bisnis apa yang harus kami lakukan yang tidak memerlukan suatu kerumunan banyak. Terus akhirnya saya mempunyai suatu gagasan untuk beternak lele karena kami melihat di pekarangan kami masih ada cukup lah untuk kegiatan itu. Jadi itu, terus kemudian kami mencoba menata di kebun kami, di kebun ini untuk beternak lele. Jadi memang kami ngawali adalah dengan adanya suatu masalah perekonomian, adanya pandemi ini, jadi memang kami memulainya. Kalau bicara berapa bulan yang lalu, mungkin sudah 10 bulan yang lalu, baru saja kami memulai. Nah, jadi itu yang kami aturkan pada teman-teman peternak lele. Kenapa kami memilih peternak lele? Karena lele adalah merupakan hewan yang ceroboh menurut saya. Jadi ceroboh sekali. Jadi apapun kita bisa mencoba. Kalau lele ini ceroboh, tapi juga nggak ceroboh karena kami air ini pasti kami ganti, Pak. Jadi itu. Ya, caranya yang jelas kita itu awalnya cara ya kami melihat di teman-teman kok pakai bioflok. Kemudian kami nata, oh ini cukuplah untuk nanti membuat beternak lele. Dan tidak lupa kami memang teman-teman peternak lele ini sering ngobrol sama saya. Terus kemudian dulu sempat beliau Pak Bupati yang dulu Pak Narno itu juga sempat dia pekarangan kecil bisa untuk mencari pundi-pundi uang yang banyak. Nah, itu membuat suatu inspirasi bagi saya untuk melakukan suatu kegiatan ini. Jadi itu caranya ya itu tadi. Yang penting kita punya air yang cukup. Awalnya cuma itu tok, air yang cukup. Kalau kita tidak punya air ya jangan coba-coba main beternak lele atau sejenis ikan yang lainnya. Jadi itu. Kami ini berlokasi di Desa Barengan, Jambakan, Bayat, Klaten. Jadi memang oke lah tempat kami ini berlokasi di desa tempat Barengan, Jambakan, Bayat. Jadi itu bisalah nanti teman-teman untuk bisa lihat-lihat, tapi ya ala kadarnya karena ini tradisional sekali. Ya itulah kami di daerah Klaten di paling ujung timur. Yang sebenarnya di sini itu kalau musim kemarau itu jelas nggak ada air. Makanya kami ngambil sumur gali atau sumur pantai, Pak. Jadi sumur pantai kami dalam sampai 35-40 itu bisa untuk mengairi sejumlah bioflok kami. Ini sebenarnya kan ada 12 vlog ini. Tempat saya ini ada 12 vlog. Jadi tiap satu vlognya itu ada sekitar 2000. Ini sekitar 24.000 lah. Untuk manajemen air untuk teman-teman yang maniak lele, ini minimal itu 3 hari sekali kami harus ganti. Kalau tidak kami ganti full, itu pasti lele ini kita buang airnya setengah, baru tak tambah air baru. Jadi setengahnya bioflok ini nanti kita buang selama 3 hari. Karena apa? Akan menimbulkan suatu amoniak yang sangat amoniaknya itu berbau. Jadi teleknya lele itu juga bermasalah kalau tidak kita buang. Alhamdulillah untuk teman-teman untuk manajemen pakan, yang jelas manajemen pakan kami kalau kita beternak lele mempunyai suatu mindset harus beli produk dari pabrik, nonsen kalau bicara untung. Yang jelas mohon maaf saya tidak akan bicara ini, hanya bicara fakta. Kalau kita tidak punya
alternatif. Artinya pakan alternatif, jangan bicara kita untung. Yang jelas itu teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini tuh dekat produksi ayam di tempatnya Widodo Makmur di WMU. Widodo Makmur Unggas itu banyak limbah di situ. Kenapa kami tidak akan mencoba seperti ini? Akhirnya di situ juga oke, pembuangan limbah kami ambil untuk pakan ternak ini. Ususnya, ada telur yang tidak netas itu kami yang ngambilin. Makanya alhamdulillah dari pabrik itu gratis daripada dibuang cuma-cuma. Akhirnya kami minta untuk pakan ini. Nah, inilah manajemen kami untuk masalah ternak lele ini. Kalau kami ngandalkan pakan pabrik, nonsen kalau bicara kita menang, pasti kalah. Jadi itu untuk teman-teman biar untuk bisa menjadi wawasan. Kalau sudah ke ranah bisnis, kalau ranah seneng, oke lah kita pakai pakan pabrik. Jadi itu. Oke, sementara pembibitan memang kami belum memijahkan sendiri. Pembibitan kami tetap masih mencari di tempat pembibitan. Jadi jangan salah teman-teman, kita milih ada beberapa jenis lele sebenarnya. Ada beberapa jenis lele, terus kemudian kekuatan lele ini kita harus jeli. Kalau tidak, ya kita akan kalah di posisi nanti tingkat kematian. Karena lele ini rentan sekali, walaupun ceroboh, tapi rentan di dalam penyakit. Terkadang dengan air hujan yang terus, terkadang lele ini akan kembung, Pak. Kembung akan mati. Makanya kita harus pintar memilih bibit. Kalau tidak, ya kita kalah. Mati itu tidak sedikit, banyak. Terkadang bisa 30% sampai 40%. Jadi kita harus pintar-pintar. Kalau tidak, kita udah kalah di posisi bibit, bos. Jadi itu teman-teman maniak lele, kami hanya menyarankan kalau memang kepengen beternak lele, kita harus mencoba mencari suatu pakan alternatif apa saja. Saya tidak bicara yang ada di lingkungan kami, tapi kalau di lingkungan kami ternyata ini ada pakan yang sangat layak untuk dikonsumsi oleh lele-lele ini. Jadi itu, bos. Untuk pembibitan yang bagus ini kan sebenarnya banyak jenis-jenis lele. Sangkuriang, lele dumbo yang ini, yang itu, saya pokoknya nggak bisa menyebutkan lele. Kami hanya mengambil bibit itu yang jenis agak panjang tapi sehat. Yang penting sehat itu aja dulu. Sehat. Nah, ini akan bertahan di posisi kami pelihara itu akan bertahan lebih lama. Nah, jadi itu kami ngambil bibit itu ukuran 9 sampai 10 lah. 8, 9, 10 itulah, itu akan bertahan. Dan itu kalau nyampe di posisi kami, langsung tak kasih pakan alternatif. Kami tidak akan menggunakan pakan yang lainnya. Panen, ya oke lah. Teman-teman ada yang bilang panen 3 bulan itu panen. Nonsen sebenarnya. Kalau ukuran segitu, paling tidak ya 3,5 sampai 4 bulan. Tapi ternyata saya menghaturkan fakta ini. Di tempat kami ini memang ya, kalau kami beli yang remaja, sekilo isi katakanlah 25 ekor, harga sekian, itu memang cepat. Kami bisa panen 1,5 bulan, 2 bulan udah panen. Kalau kami ngambil ukuran 8, 10, 9, 10 itu bisa 3 bulan lah. Alhamdulillah hasil panen ini sudah diambil oleh tengkulak atau bahkan ada bos yang udah ngambil. Itu orang Pedan, namanya Agus Lele. Itu sering kami stok ini kewalahan. Jadi untuk masalah produksi kami harus pemasarannya bagaimana, kami aja kewalahan. Jadi untuk lingkungan aja kewalahan, apalagi habis lebaran kemarin itu kami menyediakan untuk lebaran kemarin itu sekitar 4 vlog itu katakanlah sudah sekitar 4 plot itu 8 kintal. 8 kintal itu habis dengan 1 minggu, Mas. Itu cuma lingkungan, ada yang beli 25 kilo, 20 kilo, itu aja kami kewalahan. Nah, di situ. Lah, lele ini kalau kita nggak jeli, Mas, kematian itu tidak langsung di atas, tapi kematian itu di bawah juga ada. Makanya serok di bawah harus kita bersihin, kita lihat. Oh, kematiannya itu karena penyakit jamur. Ada yang kematian karena nek cara wong desa niku kuwareken, kemelekar itu ada, dan kembung itu juga ada.
Nah, kita harus jeli-jeli di situ. Jadi itu, Pak. Makanya untuk teman-teman, kenapa kami kasih paranet seperti ini? Karena untuk menahan air hujan biar tidak langsung masuk ke vlog kami. Ada yang sistem tanpa ada paranet itu ada, itu memang masing-masing. Tapi karena kekuatan fisik di lele kan masing-masing juga. Ada yang langsung. Nah, ini paranetnya ini fungsi adalah satu untuk air hujan biar tidak langsung masuk ke kolam. Yang kedua, kita juga bisa mengamankan sinar matahari. Plastik ini kalau ada hujan mesti dingin, mesti penyakitnya adalah kembung. Yang kedua, kalau panas ini mesti ikut juga panas karena plastik ini. Jadi itu jadi untuk teman-teman yang nanti pengen mencoba beternak lele, makanya untuk teman-teman anak-anak muda, kaum milenial, ayo kita beternak lele dengan catatan satu, harus punya air, yang kedua punya pakan alternatif. Dua kunci ini harus ada dulu. Nah, kemudian sistem atau nanti perawatannya kita bisa sekolah, bisa kita lihat yang lain-lainnya. Nah, motivasi saya dengan adanya tempat atau pekarangan yang kecil, ternyata kita bisa mampu menghasilkan dengan keuangan yang sangat menjanjikan. Tapi berapa? Oh, saya nggak bisa ngomong berapanya. Yang penting ada untungnya. Siapa yang mau berusaha pasti ada untung, pasti tak yakin itu. Nah itu. Nah, kaum milenial silakan, ayo kalau mau pengen kita beternak lele, khususnya ini lele, saya bicara di sini lele, ya ayo mari kita ngobrol, kita duduk, dan tidak lupa nanti di Entrepreneur Joglo itu juga ada lah. Di situ nanti sistem untuk beternak lele, dan itu pasti ada pendidikan di sana. Jadi itu untuk kaum muda, saya harapkan untuk bisa memanfaatkan pekarangan yang sempit, kita bisa menghasilkan keuangan yang cukup menjanjikan, pundi-pundi yang sangat aduhai.